Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Kurniawan akan menjelaskan rang, eh, akan membuat video tentang rangkuman materi sistem digital dari multiplexer itu sampai dengan materi ALU. Oke, yang pertama saya akan jelaskan tentang rangkaian multiplexer. Rangkaian multiplexer itu adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dikeluarkan oleh selector line yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Blok diagram sebuah multiplexer ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini tersedia gambar multiplexer. Gambar multiplexer itu terdiri dari data input, selector input, dan output. Jumlah data input maksimum pada multiplexer adalah 2 atau jumlah select line-nya. Selanjutnya ada di sini tabel kebenaran sebuah multiplexer. Tabel kebenaran multiplexer yaitu ada input dan output. Input ada S0, S1, D0, D1, D2, dan D3. Sedangkan outputnya ada outputnya X dan keterangan. Berikut adalah rangkaian multiplexer. Sini ada D0, D1, D2, dan 3, dan di akhir outputnya ada X. Selanjutnya yaitu demultiplexer. Apa sih itu demultiplexer? Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data, dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data input dilakukan oleh selector line, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Blok diagram sebuah multiplexer ditunjukkan di gambar di bawah ini, yaitu ada data input, select input, dan output. Ini gambar demultiplexer. Dan di bawah ini adalah tabel kebenarannya. Ada input, ada output S1, dan inputnya ada S0, S1, INP, sedang outputnya O0, O1, O2, dan O3. Dan berikut adalah gambar rangkaian demultiplexer. Ini ada INP-nya, inputnya O0, O1, D2, D3. Ada juga S1, S0. Selanjutnya yaitu rangkaian sekuensial ya. Yang pertama itu ada flip flop. Yang pertama itu flip flop. Apa sih itu flip flop? Ini dia flip flop. Flip flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkatan tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Yang kedua itu ada materi counter. Counter itu adalah sebuah rangkaian sekuensial yang mengeluarkan urutan state tertentu yang merupakan aplikasi dari pulsa-pulsa inputnya. Counter banyak digunakan pada peralatan yang berhubungan dengan teknologi digital. Biasanya untuk menghitung jumlah kemunculan sebuah kejadian atau event atau untuk menghitung pembangkit waktu. Selanjutnya itu ada ripple counter. Ripple counter itu adalah suatu pencacah sinkron yang disusun dari beberapa flip-flop dalam hubungan khas
kade atau seri. Perubahan pada keadaan merupakan suatu reaksi berantai yang beria melakukan pencacah. Oleh karena itu, pencacah ini disebut dengan pencacah ria. Selanjutnya, ada counter up dan down, counter down. Jenis pencacah ini merupakan salah satu dari jenis pencacah yang sifatnya menghitung atau mencacah suatu bilangan. Counter up merupakan suatu rangkaian terpadu yang dirancang untuk digunakan dalam mencacah suatu bilangan desimal secara maju atau dari bilangan desimal terkecil ke nilai yang benar. Jadi counter up ini adalah dia mencacah dari bilangan desimal terkecil ke yang terbesar. Sebaliknya, counter down ini merupakan kebalikan dari counter up, yaitu sistem pencacah dari desimal terbesar menuju ke desimal yang terkecil. Begitu. Selanjutnya itu ring counter. Register geser ring counter ini adalah rangkaian register yang dilengkapi dengan jaringan loop tertutup antara output key flip-flop terakhir ke input pada flip-flop pertama. Jaringan loop tertutup pada register geser ini mengakibatkan terjadinya pergeseran data secara berurutan setiap clock diberikan secara terus menerus karena terjadi looping data. Kondisi seperti ini disebut sebagai keadaan resikulators, sehingga register geser yang memiliki kondisi seperti ini disebut sebagai register gesering counter. Register Register SIS Register itu ada 4 macam jenis, yaitu SISP, SIPO, PISO, PIPO. Yang pertama itu register geser serial in, serial out, SISO. Yang pertama itu register serial SISO. Dasar register geser 4 bit. Bit dapat dirangkai dengan menggunakan 4D flip-flop seperti yang dilihatkan. Selama pulsa clock 1 bit ditransisi ke kiri ke kanan, menerima satu kata data menjadi 1001. Ada itu register SIPO, SIPO. Dan ada register serial output PISO. Dan yang terakhir ada register parallel in PIPO. Yang terakhir yang selanjutnya itu memori atau yang disebut dengan sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan dan atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berbeda di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data ke dalam media menyimpan permanen atau tetap. Di media menyimpan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. RAM. RAM ini adalah digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Menyimpan data dilakukan secara acak dan pergeseran data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Selanjutnya yaitu ROM. ROM adalah media menyimpan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program atau data. Pada komputer ROM,
Yang terakhir yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan matematika dan logika. Contohnya operasi aritmatika adalah operasi perjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan logika OR. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari program di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Berikutnya ada 3 jenis adder, yaitu half adder, full adder, dan parallel adder. Sedangkan tugas ALU ini berfungsi sebagai pengolahan dan data komputer. ALU disebut dengan mesin bahasa atau machine language, karena bagian ini merupakan instruksi bahasa mesin yang diberikan. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, atau penjelasan sudah sulit dimengerti saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.